Shalom, hari ini kita akan mempelajari tentang ekspektasi kinerja konselor. Ekspektasi itu adalah harapan, sedangkan kinerja merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Ini seperti perbuatan atau merupakan suatu prestasi. Jadi ekspektasi kinerja konselor ini merupakan harapan yang dituntut dari seorang konselor dalam melaksanakan tugasnya. Nah, berdasarkan SK Mendikbud nomor 25 tahun 95, terdapat 4 jenis guru, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, guru praktik, dan guru pembimbing. Nah, kemudian berdasarkan PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru pembimbing kemudian diganti menjadi guru bimbingan dan konseling. Ini juga diperkuat di dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Nah, terdapat perbedaan ekspektasi kinerja antara konselor dan ekspektasi kinerja guru. Jadi walaupun sama-sama guru, terdapat perbedaan ekspektasi ya antara apa yang menjadi tugas guru, apa yang menjadi tugas konselor atau guru bimbingan dan konseling. Ini menurut buku Apkin tahun 2007 kurang lebih ada 5 keunikan dan keterkaitan pelayanan guru dan konselor. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, pada dimensi wilayah gerak. Baik guru maupun konselor atau guru BK sama-sama bergerak dalam wilayah sistem pendidikan formal. Nah, tujuan umumnya juga sama, pencapaian tujuan pendidikan nasional. Konteks tugas ini ada perbedaan di sini, yaitu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dengan skenario guru. Jadi melakukan pembelajaran melalui mata pelajaran itu untuk guru. Kalau untuk konselor melakukan pelayanan yang memandirikan. Nah, ini kata kunci dari bimbingan dan konseling, yaitu pelayanan yang memandirikan. Tugas kita ialah memandirikan konseli atau memandirikan siswa kita di sekolah. Nah, ini dengan menggunakan skenario konseli dan konselor. Orang yang melakukan layanan konseling disebut dengan konselor. Orang yang mendapatkan layanan konseling disebut dengan konseli. Skenario ini yang dipakai di dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, layanan konseling secara khususnya. Terkait konteks tugas, ada fokus kegiatan dan hubungan kerja. Di sini fokus kegiatannya pengembangan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalah. Fokusnya di penguasaan bidang studi dan masalah-masalah di dalam bidang studi itu. Itu untuk guru ya. Kalau untuk konselor, dia fokusnya pada pengembangan potensi diri, bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan masalah-masalahnya. Jadi ada 4 bidang di dalam bimbingan dan konseling yang kita urus, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Keempat bidang ini tidak hanya kita mengurusi pengembangannya saja, tetapi terdapat masalah-masalah di dalam keempat bidang ini. Nah, ketika kita mendapati masalah, pada saat itulah kita melakukan layanan konseling ya. Jadi ada 4 bidang ini yang harus adik-adik ingat. 4 bidang ini menjadi ranah kerja kita, bimbingan dan konseling. 4 bidang yang kita urusi, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bidang karir. Tidak hanya fokus di satu bidang saja, misalnya bidang belajar, tidak ya. Bimbingan dan konseling kita memandirikan siswa di dalam keempat bidang ini. Lalu hubungan kerja, alih tangan, sama-sama melakukan alih tangan, baik guru maupun konselor sama-sama melakukan alih tangan. Nah, alih tangan ini di dalam bimbingan dan konseling, misalnya ketika ada siswa yang mengalami masalah yang di luar dari kapasitas kita sebagai konselor untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa melakukan alih tangan. Misalnya, siswa yang mengalami masalah gangguan psikologis tertentu yang
terkait dengan masalah kejiwaan, gangguan jiwa, atau hal-hal yang trauma, masalah-masalah patologis, itu kita bisa melakukan alih tangan atau referral kepada psikolog atau psikiater. Nah, lalu berikutnya terkait target intervensi ada 3 di sini, yaitu individual, kelompok, dan klasikal. Nah, kalau guru itu lebih minim menggunakan individual targetnya ya. Kalau konselor fokus utamanya itu melakukan individual. Penilaian individual itu harus menjadi target intervensi yang utama. Dan misalnya konseling individual. Lalu kelompok itu menjadi pilihan strategis untuk baik guru maupun konselor. Lalu klasikal. Klasikal itu dilakukan dalam bentuk kelas atau jumlah besar ya. Kalau guru misalnya mengajar di kelas itu masuk dalam target intervensi klasikal. Sedangkan di bimbingan dan konseling juga ada, tetapi tidak semua layanan bimbingan dan konseling kita menggunakan target intervensi klasikal. Lalu yang kelima terkait ekspektasi kinerja. Ini ukuran keberhasilannya untuk guru, pencapaian standar kompetensi lulusan SKL yang dibuat, lalu lebih bersifat kuantitatif. Untuk konselor atau guru BK, ukuran keberhasilannya itu siswa menjadi mandiri di dalam kehidupan, ya. Dari yang sebelumnya tidak mandiri, ketika kita melakukan pembimbingan atau konseling kepada dia dan dia menjadi mandiri, pada saat itu sudah dikatakan bahwa kita telah mencapai ukuran atau target keberhasilan. Nah, lebih bersifat kalau tadi guru lebih bersifat kuantitatif, konselor, bimbingan konseling lebih bersifat kuantitatif yang unsur-unsurnya saling terkait. Lalu terkait pendekatan, ini guru pemanfaatan instructional effect dan natural effect melalui pembelajaran yang mendidik. Nah, kalau konselor, pendekatan yang kita gunakan yaitu pengenalan diri dan lingkungan konseling dalam rangka pengatasan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Skenario tindakan merupakan hasil transaksi yang merupakan keputusan konseling. Ya, pendekatan umum dalam bimbingan konseling yaitu pengenalan diri dan lingkungan oleh konseling dalam rangka pengentasan masalah-masalah dalam keempat bidang itu. Skenario tindakan merupakan hasil transaksi yang merupakan keputusan konseling. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam proses konseling itu tidak berjalan sepihak ya, atau solusi tidak dihasilkan hanya dari seorang konselor, dari pihak konselor, tetapi solusi itu dihasilkan karena ada pembicaraan, diskusi bersama antara konselor dan konseli. Jadi ketika konseli datang ke konselor dan berharap dia bisa mendapatkan solusi dari konselor, maka itu sesuatu yang perlu diluruskan. Karena kita tidak menghasilkan solusi, kita hanya memfasilitasi siswa untuk bisa menghasilkan solusi, menemukan solusi untuk masalah yang dialaminya. Tugas kita memfasilitasi, bukan menghasilkan solusi. Yang berikut perencanaan tindak intervensi. Ini kalau guru didasarkan atas kebutuhan belajar ditetapkan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada peserta didik. Kalau konselor, kebutuhan pengembangan diri ditetapkan dalam proses transaksi oleh konseli, difasilitasi oleh konselor, ya, didasarkan atas kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan konselor itu yang kita identifikasi, sehingga dalam proses pemberian layanan itu didasarkan atas kebutuhan konseling. Lalu pelaksanaan tindak intervensi, kalau guru penyesuaian proses berdasarkan respon peserta didik yang lebih terstruktur. Kalau konselor, penyesuaian proses berdasarkan respon idiosinkratik konseling dalam transaksi makna yang lebih lentur dan terbuka. Oke, selanjutnya ekspektasi kinerja konselor dikaitkan dengan jenjang pendidikan.
Nah, setiap siswa di jalur pendidikan formal mempunyai kebutuhan-kebutuhan sendiri. Nah, perbedaan rentang usia pada tiap jenjang pendidikan memicu tampilnya variasi kebutuhan layanan bimbingan dan konseling pada tiap jenjang pendidikan. Meskipun demikian, kita dapati bahwa tidak semua jenjang pendidikan itu ada layanan bimbingan dan konseling di situ, atau ditempatkan konselor di semua jenjang pendidikan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, mulai dari taman kanak-kanak ya. Taman kanak-kanak ini secara struktural tidak ditemukan posisi atau keberadaan layanan bimbingan dan konseling, atau tidak ada layanan BK di taman kanak-kanak. Nah, pelaksanaan layanan BK di taman kanak-kanak dilakukan oleh guru taman kanak-kanak sendiri. Padahal fungsi BK di taman kanak-kanak itu ada, dia lebih bersifat preventif dan developmental. Preventif ini pencegahan, developmental itu pengembangan ya. Mencegah anak-anak dari melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dan mengembangkan anak-anak untuk mencapai perilaku-perilaku yang sesuai. Oke. Lalu di jenjang sekolah dasar juga sama ya, belum ada posisi struktural untuk konselor atau bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, secara teori layanan BK di sekolah dasar itu hanya dilakukan oleh guru kelas ya. Nah, ini dipersiapkan, guru-guru kelas, guru PGSD itu sudah dipersiapkan untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, sehingga kebanyakan kurikulum di PGSD itu ada kurikulum untuk mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, selain itu, idealnya ada konselor kunjung yang membantu guru SD mengatasi perilaku bermasalah siswa. Nah, secara teori juga tiap gugus SD itu diangkat 2 atau 3 konselor kunjung. Tetapi sayangnya ini juga sepertinya belum terrealisasi secara menyeluruh. Lalu jenjang sekolah menengah. Nah, ini jenjang sekolah menengah ini sejak keberadaan bimbingan dan konseling di Indonesia sudah mulai ada di dalam kurikulum tahun 1975 ya. Di sini sekolah menengah baik SMP maupun SMA, konselor memiliki tempat yang cukup leluasa untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling. Nah, idealnya satu orang guru bimbingan dan konseling itu melayani 150 orang siswa. Jadi adik-adik bayangkan, jika ada 1.500 orang siswa pada satu sekolah, maka dibutuhkan berapa guru BK? Nah, ini artinya bahwa kebutuhan akan guru BK ini sangat-sangat tinggi ya. Satu orang menangani 150 orang siswa. Nah, tetapi sayangnya ini juga masih belum terrealisasi. Bahkan ada saat ada di mana satu sekolah itu hanya memiliki 1 atau 2 orang guru BK saja. Ini menunjukkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling itu bisa saja tidak berjalan efektif. Lalu jenjang yang terakhir yaitu jenjang perguruan tinggi. Nah, ini juga sama seperti di taman kanak-kanak dan di sekolah dasar, belum ada secara posisi strukturalnya di jenjang perguruan tinggi ya. Padahal di sini dibutuhkan untuk mendukung pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir mahasiswa perguruan tinggi. Tetapi ada juga banyak perguruan tinggi yang sudah menyadari ini, sehingga di perguruan tingginya itu sudah ada unit-unit khusus yang khusus dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Misalnya UPT unit pelaksanaan teknis bimbingan dan konseling. Kalau kita di AKN ada ruang layanan, yaitu khusus untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Baik adik-adik, sekian materi terkait ekspektasi kinerja konselor. Shalom.